aku aja. Susah. Oke, saat clear. Ya, All crew standby. Bye. Cam sound. Cam speed. Sound speed. Slide in. Baca. Slide 1, scene 1, shot 1, take 1. And action. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Kencerot. Dan saya Sabina Tisa. Padahal selama ini nggak pernah ketemu loh. Ini kok ketemu lagi. Nah itu dia, karena kita rasanya ketemu sekali aja tuh kayak udah lama bertemu gitu ya Mas. Ya, apalagi pemirsa Jogja TV ya. Iya. Oke. Dan hari ini, Iya. ini kita berada di tengah-tengah sinias Kulon Progo, ya tergabung di Sekolah Film Kulon Progo. Nah saat ini mereka sedang melakukan aktivitas membuat film. Dan tentu saja dalam acara Bincang hari ini. Iya. Temanya apa Mbak? Temanya adalah Sinias Muda Kulon Progo Berkarya. Ya, tentu saja ini masih bernuansa Sumpah Pemuda. Betul. Sehingga gelurannya, semangatnya masih kita lihat bagaimana anak-anak bekerja dengan keras. Ya. Iya. Saat break tadi juga makannya luar biasa dengan keras. Dengan keras, Iya. itu lauknya yang keras. Oke, Mbak Tisa, Iya. pernah kesini belum? Saya baru pertama kali ini di sini. Ini kita ada di Dolan Diso. Oke, Dolan Diso ya. Ya, ini Menyenangkan kebetulan sekali kita ada tempatnya. di apa namanya sekitar apa ya, bukit yang suka melihat ke kanan dan ke kiri. Bukit yang melihat kanan dan kiri. Iya. Kok bisa itu bukit apa? Bukit menoleh itu loh. Oh, alah. Ya. Oh ya itu namanya Bukit Menoleh, Dan Pak kebetulan kita juga Agus. ada di kabupaten yang paling besar se-Indonesia. Ini apalagi nih? Kabupaten kok paling besar se-Indonesia? Kulon Progo. Sentolo ada di Kulon Progo. Matas ada di Kulon Progo. Sampai Galuh, Kulon Progo. Purworejo di Kulon Progo juga. Cilacap ada di Kulon Progo juga ya. Sebentar, ini harus berpikir keras ini. Kok bisa Cilacap kok di Kulon Progo loh? Iya di Kulon Progo. Jadi di Kulonnya Progo itu loh. Oh iya betul. Dan itu cukup menandai wilayah gitu ya. Ya, betul. Ya itu makanya kabupaten terbesar. Iya, betul. Dan kali ini kita akan mengabarkan juga bahwa anak-anak sekolah film kemarin sudah launching 4 film. Oke, itu kegiatan pemuda-pemudi Kulon Progo ya? Itu betul. Yang di sekolah film ini launching film. Ya, ini Wow. masih hangat sekali karena semangat Sumpah Pemuda, maka ini adalah geliat anak-anak sekolah film memproduksi 4 film pendek. Wah, itu putra daerah ya? Putra daerah. Wah, Mau lihat? Saya tuh penasaran, lihat denger aja tuh penasaran gimana kalau udah lihat. Pemirsa yang di rumah pasti juga penasaran Ya, kan tentunya. dan sekarang kita saksikan trailernya terlebih dahulu ya. Oke. Trailer yang pertama adalah film Juang sutradara Opal. Selamat menyaksikan. Juang, aku tahu kamu itu setia kawan. Kamu care sama teman-temanmu. Kamu ingin lindungin mereka. Tapi aku takut, Juang. Sekarang aku udah paham kok. Aku janji gak akan tawuran lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Apa sih yang kamu banggakan dari tawuran-tawuranmu itu? Nilai akademikmu pas-pasan, prestasi nggak ada. Jawab. Bagaimana, Pak? Bagus itu. Bapak yakin bukumu nanti akan menjadi kebanggaan sekolah ini. Gimana kalau kita bagi tugas aja?
pertanyaan sama interview. Terus Tak antar yuk. Nanti tak beliin es krim wes. Mau nggak? tapi aku mau rasa coklat, strawberry, vanilla, Terserah. Senang kan kawan. mending kita tanya langsung aja yuk ke keluarganya. Di dalam kamu jadi ngedengar aku kan? Aku ingin mas ngewangi kue. Saiki awe ngewangi aku. Wes. Gimana yuk, ayo. Mati aja. Tolong. Siapa ini? Melepaskan dia. Ayo. Sekali ini tadi kita melihat thriller film Juang ya Pak Agus Kencrot ini luar biasa sekali karena tadi mengangkat problem remaja masa kini yang tawuran tapi juga ditutup dengan bahwa ada remaja berprestasi dan persahabatan. Iya, Menggalang kekuatan untuk kemudian dia bekerjasama, membantu polisi. Akhirnya jadi polisi. Di sini sudah hadir ini calon sinias-sinias muda berbakat Indonesia ini. Nah, ini ada sutradaranya Mas W.E. Noval, lalu di sini ada produsernya juga ya, Mas Rizky Arif Kurnia dan dua pemainnya ini. Nah, ini Mas Badra dan Mbak Vivi ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, kalau lihat thrillernya ini tadi, saya tuh jadi tertarik untuk bertanya-tanya dengan sutradaranya ini loh. Nah, ini Mas Noval, kenapa mengangkat tema tentang tawuran ini sendiri? Sebetulnya ada apa sih pesan yang mau diangkat untuk generasi muda atau untuk masyarakat yang menonton? Ya, terima kasih. Untuk film Juang sendiri sebenarnya kita mengangkat fenomena yang umum, apalagi di Jogja, tawuran antar pelajar dari sekolah A dengan sekolah B. Nah, di film Juang ini sebenarnya kita mengangkat bahwa si tawuran ini sebenarnya adalah sebagai sisi luapan emosinya remaja yang punya energi lebih. Nah, dalam film ini kami berharap setelah pelajar-pelajar nonton ini bisa loh sebenarnya energi yang berlebih ini dijadikan pacuan untuk membuat kegiatan yang lebih positif daripada tawuran. Oke, ini ada Mas Rizky, ini pasti kemudian ketika dia jadi pimpinan produksi, wah mesti di pengalaman yang banyak kemarin. Nah, ini gimana Mas Rizky? Punya pengalaman nggak sebelumnya, mungkin sebelum mengkoordinir teman-teman di berproduksi membuat film ini, atau sebelumnya pernah mengkoordinir teman-teman di organisasi yang lain? Sering berkecimpung di masyarakat untuk minum juga untuk hajatan banyak masyarakat itu untuk kesempatan di produksi ini memang baru pertama kali Mbak. Ya, pertama kali. Tapi bukan produser tawurannya ya? Bukan. Iya. Itu gimana nih pengalaman pertama kan katanya? Terus gimana? Ada perbedaan nggak sih koordinir teman-teman di kampung dengan teman-teman untuk membuat film ini? Tentunya banyak Mbak dan sangat kontras sekali. Lebih di dunia perfilman juga harus ditingkatkan disiplin, waktu, kinerja dan sinergi teman-teman antara divisi produksi Mbak. Jadi ketika syuting kemarin banyak pembelajaran dan juga ilmu yang didapatkan khusus dengan disiplin waktu seperti itu Mbak. Iya tak? Ini pengalamannya untuk anak-anak yang kemarin jadi pemain itu bagaimana dicoba? Ada Vivi sama Badra. Vivi dulu Mbak Tisa. Oh, kenapa harus Vivi dulu? Ya, Badra dulu? Karena duduknya di sebelah sama. Oke. Ya ini karena ladies first gitu ya. Menghormati. Mbak Vivi, punya pengalaman apa untuk apakah sebelumnya pernah bermain film juga? Sebelumnya belum pernah, dan ini adalah yang pertama kalinya saya ini adalah pertama kalinya saya mengikuti kegiatan seperti ini, terjun di dunia yang seprofesional ini. Mbak Vivi, itu tadi pengalaman pertama, terus tadi merasa aktingnya masih ya belum baik lah gitu. Terus punya kendala nggak sih
ketika memerankan tokoh yang ada di film untuk ini? kendala sendiri lebih ke adaptasi ketika saya menjadi sosok SMA, sosok pelajar lagi. Karena ketika saya saat ini sudah berkuliah itu sangat berbeda dengan ketika saya kemarin di SMA. Jadi saya beradaptasi lagi. Kalau lihat Mas Badra itu kok kayaknya saya tuh agak 11-12 gitu dengan Pak Agus itu. Siapa ya? Punya pengalaman atau punya kisah di balik layar bersama ini. Ya. Kayaknya Ya tanya saja sama Badra. tidak berani menjawab. Gimana Mas Badra? Ya, kalau menjawab lebih jujur daripada saya. Ya. Ya ini ada hubungan apa dengan Pak Ini bapak saya. Wah, ngaku. Aku masih ngomong gak sang ngaku, tapi akhirnya ngaku juga ya. Iya kan karena lebih jujur dari ngendikonya begitu kok. Ya Mas Badra, jadi kalau Bapak kan pasti sudah pengalamannya banyak di dunia perfilman gitu, belajar juga dari Bapak. Iya, belajar juga. Kan bapak di bidang film jadinya lebih banyak belajar sama bapak. Terus untuk memerankan tokoh Juwang sendiri di film ini tuh gimana? Susahnya atau mudah lah, karena aku kan udah belajar dari Bapak gitu. Ya masih juga harus belajar. Kan ada untuk koreo yang berkelahi di film, itu juga harus belajar. Terus karakternya juga harus dipelajari gitu. Oke, menarik sekali ya Mbak Tisa ya. Luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan setelah ini tidak mandek, artinya Mas Opal dan kawan-kawan bisa mengembangkan. Ya kalau sekarang ini difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan, besok ya kita mengharapkan bisa mencari dana sendiri untuk membuat film-film berikutnya. Ini yang kita tunggu. Yang diharapkan dari teman-teman ini nanti terus tetap berkarya ya Mas berkarya, ya, tetap berkarya dan menghasilkan sesuatu yang akhirnya juga membawa nama Kulon Progo untuk Indonesia. Karena suasananya masih Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Dan ini pasti menarik juga. Setelah kemudian kita berbincang dengan sutradara dari Juwang, ini masih ada 3 thriller lagi. Dan berikutnya filmnya ini luar biasa juga. Ini bagus juga ya? Bagus juga, ya. Dan filmnya judulnya mana? Tapi sebelumnya kita kasih aplaus dulu untuk kawan-kawan dari sutradara, pemain, dari pekerja Juwang. Ya, tetap semangat berkarya. Terima kasih telah datang ke sini ya. Oke. Dan saatnya Mbak Tisa, kita akan melihat trailer yang kedua, yaitu film berjudul Mana dengan sutradara Bonang. Selamat menyaksikan. Yeay. Mulai. Rasa kesusu dirasake. Minimal poin 9. Enggak mas, bikin stres. Malah tak dis kowe lho. Enggak apa-apa kok Om. Aduh, lali Pak De. Rasopan. Papa tuh kenapa sih harus marah-marah terus kayak gitu, Pak? Baik. Kita masih punya waktu 5 hari lagi. Iya Pak, aku pulang, kita latihan sekarang. Kamu itu justru kurang pemanasan. Hap, ya. Aku tuh butuh istirahat, Pak. Itu kenapa dia bisa menjadi Serikan di Indonesia.
Gimana Mbak Tisa kalau yang awal itu berkelahi sekarang mana? Itu kalau dipadu berkelainya pakai mana bagus nih? Wah itu juga bahaya lebih bahaya kayaknya. Tapi walaupun terlihat tradisional tapi ya kalau berkelahinya pakai mana itu ya jarak jauh juga selep gitu ya. Yang jelas ini filmnya luar biasa, pasti ini ada persiapan yang khusus untuk teman-teman talent. Tapi di sini kalau tadi sutradaranya dulu, sekarang talentnya dulu Mbak yang ditanya Mbak. Kalau lihat tokoh Nona ya, itu kalau mana itu kok kayaknya gayanya itu luar biasa, kayak atlet panahan benar. Itu sebetulnya atlet benar. Dia sudah terbiasa Mbak, waktu kecil itu rumahnya dekat sawah, melintang empret. Nah, sing kena tonggone. Saya kira yang kena Pak Agus. Gimana Mbak? Bukan atlet panahan. Dan begitu ditawari main film ini dan mengharuskan untuk menjadi atlet, jadi itu tantangan juga buat saya dan harus bisa. Tapi alhamdulillahnya ada coach yang memang benar-benar melatih dari nol, sabar sampai akhirnya ya di film terlihat seperti itu. Gitu. Oke, ya akhirnya juga wah sangat memukau dan wah ini cah atlet pemahaman tenang. Iya betul, saya pikir itu atlet beneran ya. Tapi ternyata memang perjuangan ya belajarnya. Iya. Berapa lama berlatih manah itu? 1 bulan ya? Wih, 1 bulan. Prosesnya sangat cepat banget. Oke. Tapi kerja keras bener, kelihatan bahwa pemeran Nona ini kerja keras banget untuk bisa terlihat seperti itu ya. Nah, ini juga ada yang belajar manah tapi yang gende, apa namanya Mas? Jemparing. Gende, jemparing. Iya, jemparing ya. Jemparing, nah ini. Gimana Dek? Itu susah nggak belajar jemparing itu? Apalagi kan kalau jemparing sambil silo ya. Berapa lama? Udah agak lama. Agak lama. Terus yang latih acting kamu, kamu actingnya tuh bebungai. Coba sekarang perhatikan bebungai gitu. Bebungai? Takih. Ya. Gimana? Yang latih acting siapa kemarin? Wangun banget ya. Mas Ponang. Oh Mas Ponang, gitu langsung sutradara ya. Ya, gimana Mas Ponang ini proses latihannya dengan anak-anak ini? Ternyata juga Nona juga belum punya pengalaman acting, kamu juga belum punya pengalaman acting, dan ketika kemudian sudah selesai dan kita melihat filmnya itu, dia main yang profesional begitu. Gimana caranya Mas? Ya, jadi sebenarnya di film ini ada 2 hal yang harus dilakukan oleh seorang aktor. Ini sulit sih karena kita nggak hanya fokus di aktingnya Pak, tapi juga mereka harus bisa memanah sehingga 2 hal itu harus berjalan secara bersamaan. Jadi ada latihan panahannya sendiri, jemparingannya sendiri, dan untuk peradegannya juga sendiri. Ya, dan alhamdulillah semua aktor ini bisa mengikuti prosesnya dengan baik. Iya, luar biasa. Lalu kenapa kemudian Mas Ponang kok tertarik ini? Wah, aku pengen membuat sebuah konsep manah. Nah, ini konsepnya apa toh manah? Kemudian bisa memadukan antara jemparing dan panahan, apa yang kemudian akan kamu sampaikan pada penonton? Jadi dari judulnya itu sudah bisa kita sudah sama-sama tahu bahwa manah itu mengandung 2 arti. Manah itu bisa diartikan sebagai ya orang yang melakukan memanah, dan yang satunya itu bisa dikatakan sebagai hati. Jadi itu sudah mencakup semuanya yang ada di film ini. Nah, ini pasti juga punya pengalaman yang rumit ketika kemudian di sisinya Mbak Tisa itu ada seorang produser wanita. Ini Mbak Eci Maharani. Mungkin bisa bercerita Mbak Eci, apa sebetulnya bagaimana sih ketika menjadi produser di film manah ini, atau sebelumnya sudah punya pengalaman jadi produser? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Eci di sini sebagai produser dari film Manah. Untuk jadi produser di film Manah ini adalah pengalaman pertama saya. Walaupun sebelumnya saya sudah mengikuti beberapa proyek film, salah satunya juga proyek dari mentor Pak Seno Haji Julius.
Nah, tetapi untuk di film Manah ini saya punya tantangan tersendiri, pengalaman tersendiri karena visi dan misi dari sutradara adalah mengkolaborasikan dua jenis olahraga yakni panahan dan juga jemparing yang dimana mereka punya prinsip yang berbeda. Baik itu dari panahan ada ambisi, kekuatan, kemampuan, sementara dalam jemparing itu ada batin, firoso, silaturahmi, serta kebudayaan. Terima kasih, seperti itu. Dan ini luar biasa untuk film Manah ini, kita tepuk tangan semua untuk perjuangan mereka dan kita bisa menyaksikan filmnya hasilnya sendiri Pak Jah. Ini tidak kalah menarik nih. Ada lagi nih. Masih ada 2 lagi. Tetap di Kulon Progo dan tetap di Jogja TV karena ada bincang hari ini, menarik banget. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kau tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Wah, ini tepuk tangannya masih sangat lesu sekali. Tepuk tangannya meriah. Ya, Mbak Tisa. Iya. Selain pinter nyanyi, dia ternyata juga kemarin waktu bikin film pakai clapper itu. Ya, dan jadi Astrada juga. Wes multi talent. Multi talent sekali. Ini siswa sekolah film juga. Iya. Kita masih tetap di sini di bincang hari ini, masih di Jogja TV dan masih ada di Kulon Progo juga. Iya, betul. Kita akan saat ini akan melihat apa, Mbak? Trailer film apa setelah ini? Setelah ini ada film Gumun. Kamu ikut nggak apa namanya jadi apa di film ini? Jadi penggembira, Pak. Penggembira. Timore. Tapi kamu ikut di mana? Di film apa? Di Juang, di mana sama di Teguh. Semuanya ikut. Iya. Luar biasa. Ya oke ya, Cak ya kita lihat ya sekarang trailernya film Gumun kayak apa ya. Jangan kemana-mana, tetap ada di sini.
Mas Bagus niku lak bakal lewat bandara to. Pangsel saking luar negeri. Benja, kula damel sing meriah. Wonten keseniane, wonten konsumsine, wonten dekorasine. Nek perlu kabeh omah niki kula dekor. Langak sithik. Kurang sithik. Kae hurufe kurang T, durung komplit. Kae nek duwite wis komplit, tulisane melu komplit. Ah, ya ngaprane, Mas. Mobil tua kayak kiye kudune disuruh ndi? Piye to, Mas? Nyurung. Cepet disurung. Pak Polisi dewangi nggih. Siap. Yo. Halo, yo. Halo. Siap. Ayo cepet. Lah mbok dicelekke sik mripate, diwaske. Saka pucuk kono tekan pucuk kono kira ana lawange kaya ngene lho. Iki ya sapa sing ngedeke pager nang kene kok ira ngomong aku to. Semaya. Aja-aja kowe iki rong taun rene ya. Raton. Tunggu di sini dulu, jangan kemana-mana. Piye to? Mau kon ngalih, kon lunga. Besan saiki kon nunggu nang kene. Ya wis ngene, Boy. Iki blar meneh. Sekali tadi sudah menyaksikan film Gumun yang maraknya gumun banget. Baru trailernya, Mbak. Oh iya, tapi udah serasa. Oh, sudah saya melihat filmnya. Oke. Gumun kayak tadi itu loh, Pak Agus. Lucu ya? Baru trailer sudah lucu. Iya. Nah, sekarang kita sudah kedatangan kawan-kawan yang bisa membuat sekian banyak penonton ketawa. Iya. Meskipun baru trailer gitu loh. Iya. Ini yang harus kita tanya apa Mbak kira-kira kalau komedi itu apa ya kemudian yang paling susah dilakukan? Apakah itu aktornya memang harus pelawak atau tidak harus? Atau memang kemudian sutradaranya bekerja keras untuk membuat orang yang kemudian melihat menjadi ketawa? Pasti kemudian bagaimana mengemas adegan-adegan yang lucu. Iya. Nah, ini gimana caranya? Itu kita tanyakan siapa-siapa nih ya? Nah ini yang menjawab sutradaranya dulu. Oh, sutradaranya dulu, oke. Nah. Sutradaranya dulu aja sepertinya. Ya, oke. Gimana Mas Bambang Jati Asmoro? Baik, jadi untuk proses produksi film Gumun ini, untuk kita membuat jelas adegan komedinya ada di mana saja itu, kemarin saya juga sempat berpikir dan mengobrol dengan beberapa mentor. Bagusnya seperti apa treatmentnya kepada para pemain dan juga khususnya awalnya ada di penulisan naskah. Proses penulisan naskah itu nanti akan sangat menentukan ketika proses pengambilan gambar. Jadi memang ada beberapa patokan untuk film komedi khususnya harus ada jarak antara kamera dengan pemain sehingga komedinya itu bisa terasa begitu kan. Ini komedi situasi yang ada dan kombinasi dengan kartun juga, adegan-adegan kartunis seperti itu. Gimana Mas Atang ketika kemudian ditawari oleh Mas Bambang untuk main filmnya komedi, terus melihat naskahnya cocok atau kemudian ada kesulitan atau kamu sendiri berpendapat bahwa film ini lucu? Menurut kamu gimana? Lucu gak? Ya, terima kasih. Ya, lucu atau tidak, ya kita serahkan ke penonton. Oh, bijaksana sekali ya. Rendah diri. Ya, memang rendah hati. Sebenarnya memang sudah ditawari oleh sutradara ya untuk ikut film ini ya. Bisa sampaikan kalau memang nggak ada pemain lain ya saya siap gitu. Wih. Wah, ini malah ditantang pemainnya ya. Sutradaranya ditantang. Iya, artinya Kulon Progo tidak ada pemain yang sehebat dia gitu loh.
Ya, kemudian melihat ke naskahnya terlebih dahulu ya, karena memang kebetulan saya ini kan memang penyuka komedi gitu kan, suka menggali hal yang berkaitan dengan komedi gitu, sehingga saya kira cocok dan ini juga ceritanya sehari-hari. Sebenarnya kalau di film Gumun ini saya nggak acting ya itulah keseharian saya seperti itu. Artinya kamu juga sering menipu kayak gitu ya? Berarti nggak acting ya sebetulnya. Karena memang kebetulan basic saya kan juga cover joke gitu kan ya. Maksudnya apa cover boy? Ya sehingga ketika ini adalah sebuah film situasi komedi yang mungkin sehari-hari kita temui gitu ya, kemudian juga mungkin perannya juga mungkin menurut saya cocok gitu ya, sesuai dengan soul saya gitu ya. Ya oke, saya terima ini walaupun mungkin secara profesional ini juga baru film pertama gitu lah, tetapi kalau mungkin untuk di depan kamera gitu memang sudah cukup terbiasa gitu kan, karena kebetulan ayah saya juga tukang foto jadinya ya sudah biasa. Jadi kalau ini yang satunya, ini pasti figur ibu yang ini korbannya dari ya Bu Heri Yuliati. Ini gimana Bu proses ketika berperan di film Gumun ini? Memang awalnya juga sedikit pesimis. Apakah nanti saya bisa memerankan lakon di pemeran itu, karena memang tantangannya luar biasa. Bahkan pada saat kemarin ada tayangan itu juga saya mikirnya saya sampai menjamkan mata gitu. Menjamkan mata bukan karena takut melihat, tapi gini, saya tuh di sini bisa nggak nanti setelah ada film-film sebelumnya, terus nanti di film Gumun ini kira-kira orang pada tertawa nggak ya? Padahal kan di situ adalah film komedi, jadi tidak hanya pada saat main, tapi pada saat kita mau mempersembahkan itu juga suatu tantangan yang luar biasa, sampai kita mau ketawa, kita mau mesem aja takut gitu, takut yang melihat itu nanti nggak ketawa gitu loh. Produser ini kecil banget Mbak, produser Mbak. Ini masih SMP apa sudah lulus SMA gitu? Punya tantangan apa ketika kamu menjadi produser kemarin? Sulit nggak atau barangkali wah ternyata menjadi produser film itu gampang gitu? Apa? Sepertinya malah terhibur dia. Ya. Tantangannya karena ini film yang lebih panjang daripada yang tahun lalu, yaitu 30 menit, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebih kuat mentalnya gitu, seperti itu. Ya. Kamu berinteraksi dengan mentor gimana kira-kira? Mentornya galak-galak atau gimana? Kalau dikatakan galak itu tidak, cuman tegas. Ada sesuatu masalah, kita cari solusinya bersama-sama. Ya. Mentornya siapa saja sih? Ada Pak Agus Kencrot, Pak Seno Aji Julius, sama Mas Yopi. Ya, kalau melihat ini tadi bahwa kaya banget ternyata potensi yang ada di Kulon Progo ini menghasilkan, ini udah kita nonton 3 nih, genrenya itu kan beda-beda. Dan itu luar biasa sekali potensinya aktor-aktor dan juga sinias-sinias, calon sinias muda berbakat dari Kulon Progo ini. Sudah tidak calon lagi, mereka sudah sinias. Sudah ya, karena sudah menunjukkan karyanya, sudah sah dan kemarin sudah kita wisuda. Oke, tepuk tangan untuk kawan-kawan dari Gumun. Dan sekarang kita akan menyaksikan bagaimana trailer yang berikutnya, film berikutnya yang berjudul Teguh.
ora ono li. Ramalian tebetenya nyawang. Ana tugas sekolah ya, Mbah. Tugas apa? Mamaku ki nandi to, Mbah? Si Mbah ngertak takoni ora tau jawab. Pak. Mak. Loh, mana nilai? Aduh, Gusti. Nyadong bangayaman. Ngapunten. Badhe nyuwun tulung Pak RT. Nyuwun tulung napa? Pak. Tego ki gantine Sobari. Bos dangu. Aku turu mamaku wae, Go. Nandang rutate. Aku udah mama ya. Biyen aku dibuak po karo mama. Wis. Gek turu wae. Iki wis wengi ya, Le. Aku ki kaya Adipati Karno, Mbah. Kalau saya Kenapa? Asmanya kumat Pak? Atau serangan jantung? Bapak butuh apa? sakit banget ini. Ya ampun. Tapi keteguhannya itu loh, kemudian memilih simbahnya, gitu. Dia mengerti juga kalau ibunya ada di sana untuk bekerja, ya kemudian dia tidak ikut ibunya, kemudian pulang. Terenyuh Pak perasaannya, ya ampun gitu loh. Itu seorang anak sudah bisa berpikir seperti itu ya. Ya. Itu yang luar biasa, dari sini banget gitu. Nonton trailernya aja tuh udah berbes mili gitu. Ya. Itu artinya film ini berhasil menyentuh hati Ya, itu. Siapa oke. tahu ini malah bisa jadi juara festival. Nah, harapannya memang seperti itu. Harapannya. Nah, kita tanya dulu sama produsernya dulu ya. Kalau iya, tadi kan pemain sama ini produser gini, Mas Aji ini. Ya, Mas Aji gimana Mas nih? Kamu kemudian memimpin adikmu dan kemudian di situ juga ada adikmu, itu sesuatu mungkin. Tantangannya apa, lebih mudah atau malah lebih sulit gitu? Sebenarnya kalau sulit itu masalah karena saya baru pertama jadi produser. Kalau masalah keseharian kan sudah setiap hari bertemu gitu, kecuali sama Mbak Ana gitu. Tapi kan juga udah beberapa kali ketemu sama Mbak Ana gitu. Ya. Terus untuk memimpin otomatis kan sutradara ini juga menjadi orang apa namanya yang harus kamu atur juga gitu loh. Gimana mengatur Gagat yang punya daya kreasi yang luar biasa ini? Ya saya kira kalau Gagat itu lebih apa ya, kalau saya itu tipikalnya introvert, kalau Gagat kan ekstrovert. Jadi seolah-olah meskipun saya itu di sini kakak, tapi dia lebih bisa memimpin semuanya. Betul, ya. Kenapa kamu tertarik mengangkat film Teguh ini? Apa kamu melihat apa? Di sekitar kamu ada peristiwa apa? Atau kamu pernah membaca atau melihat apa? Waduh, saking semangatnya Mbak ini. Semangatnya itu ya. Itu terus kemudian kamu menolakkan film Teguh. Wah, Teguh ya, seperti itu. Ya, kenapa saya memiliki gagasan untuk membuat film Teguh ini? Yang pertama saya melihat fenomena dan konflik-konflik yang terjadi di sekitar saya, bahwa banyak masalah keluarga itu yang nanti berkorban kepada anak. Dan saya juga di sini coba mengangkat potensi-potensi kearifan lokal yang ada di desa, dari budayanya, dari alamnya, dan dari orang-orangnya yang desa-desa itu sebenarnya ada suatu hal yang itu perlu dan menurut saya bagus sekali untuk diangkat. Karena itu akan menimbulkan kesan baru serta mengobati kerinduan mungkin orang-orang yang dulu pernah tinggal di desa dan sekarang menjadi orang sukses di kota. Itu mungkin kalau ketika melihat film ini bisa mengobati kerinduannya dan ingin kembali ke desa dan
bisa melihat desa yang ada di Kulon Progo juga kan juga asri-asri, Pak. Oh, gitu. Nah, persoalannya sekarang kamu bertemu dengan Mbak Ana. Mbak Ana juga pernah ketemu saya ketika saya bikin Pelangi di Bukit Menerah ya Mbak Ana ya. Tantangannya Mbak, ketika kemudian harus memerankan seorang ibu yang kemudian berlinangan air mata atau punya persoalan seperti itu. Terus kemudian caranya bagaimana untuk mengejar karakter itu? Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Kalau masalah tantangan, alhamdulillah tantangan itu dapat terselesaikan karena sebelum syuting Mas Gagas sudah memberikan ceritanya, alur ceritanya seperti ini, dan kebetulan alur ceritanya itu mirip dengan waktu kecil saya yang ditinggal oleh ibu saya pergi ke luar negeri. Seperti itu. Jadi saya pas waktu mau syuting kalau jadi ibu yang meninggalkan anak itu seperti ini, sedih, kangen, lama nggak ketemu 9 tahun. Terus yang jadi seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang ibu itu juga sedih, merindukan sosok seorang ibu yang seharusnya setiap hari kan memberikan kasih sayang pada anaknya, tapi malah pergi untuk mencari rezeki untuk anaknya juga, seperti itu. Dan Teguh kesulitan ketika ada PR dari ibunya untuk potret dengan ibunya, sedangkan ibunya nggak ada di situ. Ya ampun, ini saya matek kayak gitu. Ya luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Ana. Wes gitu. Dan satu hal untuk Teguh sendiri, saya tidak pengen bertanya sama kamu, tapi saya suruh nembang. Ini. Wah, tembangnya tadi Mbak ya. Oke, dilepas bajunya, dilepas maskernya, terus bajunya, kamu nembang. Ya, yang adegan di kuburan itu coba. Ya. Aduh Gusti, nyadong pangayoman nipun wis dangu nandang rudaten. Teguh, iki wis sore le. Ayo bali le. Yuk bali. Oke, luar biasa untuk film Teguh ya. Kita nanti bisa melihat suatu saat ini ketika nanti kita sudah tayangkan di televisi atau kita tayangkan di mana, ini baru kita susun programnya Mbak Tisa. Malah bisa tayang di luar negeri, pemenang. Betul, dan ini filmnya berbeda dari ketiga film tadi Mbak. Film tadi Juang, film Mana, Gumun, ini sangat berbeda sekali. Genrenya beda-beda. Ya, filmnya itu katanya sutradaranya film sunyi. Jadi ngelangut, ya toh, kemudian adegannya panjang, jalan dan sebagainya, dan ilustrasinya juga minimalis, tembang, gender, itu saja. Dan ini memberikan sesuatu, sentuhan rasa yang sangat dalam Mbak Tisa. Luar biasa, anak-anak sinias Kulon Progo ini kita kasih tepuk aplaus yang meriah. Ya Mbak Tisa, berikutnya, ya bagaimanapun juga kita sekarang harus menyudahi, tetapi kita ada tamu yang sangat istimewa. Karena setelah ini kita akan kedatangan Bapak Wakil Bupati, kemudian dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan akan rawuh ke sini. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, untuk menunggu ya tetap jangan kemana-mana, tetap di Kulon Progo ini karena di sini masih ada anak-anak sinias muda yang berjuang di Sumpah Pemuda ini, bagaimana dia mengisi itu, dan tetap di Bincang Hari Ini. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa ya. Para pemirsa Jogja TV masih ada di Kulon Progo ini Mbak Tisa kita ya. Dan ini sudah hadir Bapak Wakil Bupati, Bapak Fajar Suganda, juga Ibu Nika, ibu kita semua yang kemudian Niken Probolaras Esos.
MH. Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kulon Progo. Nah, ini ibunya anak-anak ini semua karena ketika proses syuting di Kulon Progo, ibu ini telah mendorong semangatnya dan sebagainya. Gitu. Dan sekali lagi tepuk tangan yuk untuk kita semua. Iya. Tapi ini ada satu Pak Agus yang belum ditepangkan tadi, ada Pak Wakil Bupati, ada Ibu Kepala Dinas Kebudayaan. Satu lagi sebelah saya ini. Kalau dari sini nggak kelihatan ini Mas Emma itu. Di dalam pakaiannya ireng, wongnya ireng gitu loh Mas. Silau ya. Foto saya. Ini salah satu mentor sekolah film kita, Mas Seno Aji Julis. Iya, Sugeng Raus. Ini kita kenalkan juga ini para pemain yang dari sini yang terlibat ya. Ada Mas Tatang, kemudian ada siapa kamu Teguh ya, teman-teman yang kemarin terlibat di sekolah film. Yang terlibat di produksi 4 film tadi ya, yang sudah disaksikan, J. Iya. Silakan, ini mumpung ada Pak Bupati, Mbak Tisa. Oh, J. Nah, ini tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama trailer 4 film yang luar biasa, karya sinias muda Kulon Progo ini, Pak. J. Lalu melihat ini sejauh mana peran penting pemuda Kulon Progo itu sendiri, Pak? Menurut Bapak? Ya, peran pemuda di Kulon Progo ini sangat penting, apalagi dari aspek pembangunan. Jadi pembangunan di Kulon Progo ini kan juga ada pembangunan SDM, pembangunan yang skala besar, infrastruktur dan lain-lain. Nah, peran pemuda ini memang harus kita libatkan dari sekarang karena pembangunan kita ini kan berkelanjutan dan keterlibatan mereka saat ini akan menjadi dasar tonggaknya nanti ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang sudah dewasa, orang yang memegang tampuk kepemimpinan mungkin. Nah, ini bisa mengingat secara historis bahwa keterlibatan dulu waktu masih muda dan sekarang sudah menjadi orang yang pemimpin masa depan. Nah, itu akan ada kesinambungan di situ. Jadi secara historis Kulon Progo ini tetap bisa berjalan dengan baik karena tidak meninggalkan nilai-nilai sejarah. Seperti itu. Kemudian kebijaksanaan apa yang kemudian oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo diberikan kepada generasi muda ini? Misalnya apa program-program apa yang kemudian sangat strategis untuk generasi muda ini? Tentunya kita sebagai pemerintah Kabupaten Kulon Progo melihat potensi yang ada. Ini kita memberi wadah untuk ruang mereka untuk berekspresi maupun mengembangkan SDM mereka di Kulon Progo ini. Jadi pemerintah berkewajiban memberi wadah dan ruang. Ini yang kita seperti sekarang ini ada sekolah film, terus ada musik festival yang dilakukan di Dinas Kebudayaan. Nah, ini menjadikan ruang pemuda di Kulon Progo ini untuk supaya berekspresi. Nah, ini modal kita ini kan bahwa kita memberi ruang untuk mereka, menjadikan ini modal mereka untuk berkembang. Ini seperti itu. Baik, Pak Fajar, saya juga mau nyampe kalau tadi Bapak sudah dari selaku pemangku daerah juga memberi support yang luar biasa. Lalu dengan adanya sekolah film ini tuh apa sih harapannya, Pak? Tentu saja ilmu ya. Kami berharap bahwa mereka berkarya dan mendapat ilmu juga nanti mereka bisa mengembangkan diri di sini. Tentu saja Kulon Progo ini karena semua potensi kita gali. Nah, potensi Kulon Progo ini akan terangkat. Jadi kami sendiri Kulon Progo juga sekarang pede mempunyai mereka-mereka ini yang sudah berkarya. Tentu saja itu yang kita ambil dari keuntungan dari kami selaku pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Ya, luar biasa ya. Dan potensi alamnya juga kelihatan terekspos dengan luar biasa dengan keindahan alam Kulon Progo di film-film ini ya, Pak ya. Iya. Ya kami Pak. Jadi secara di film ini kan menggambarkan misalkan Gumun gitu kan. Kita sebagai pemerintah juga terangkat dari nilai local wisdomnya, kearifan lokalnya bahwa kebijakan pemerintah ternyata perkembangannya seperti ini. Ya, di film itu kan sudah tergambarkan di
film Gumun itu ternyata di Kulon Progo ada bandara misalkan seperti itu. Nah ini sebuah bentuk-bentuk eksplorasi dari teman-teman ini menunjukkan kepada dunia bahwa oh ternyata Kulon Progo seperti ini. Nah dan juga di film yang mungkin Manah ya. Nah, film Manah itu kan ada lokal knowledge-nya, artinya ini kearifan lokal yang budayanya mungkin Jemparingan bisa dikolaborasikan dengan sekarang menjadi Panahan ya seperti itu. Ini kan nilai yang bisa diangkat dari film ini, dan kami pemerintah juga beruntung bahwa ini ternyata orang luar bisa tahu bahwa Kulon Progo secara historisnya punya nilai-nilai seperti ini, value-nya sangat luar biasa. Ya luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Dan kalau kita melihat potensi alam Mbak Tisa, kemudian juga ragam seninya yang ada di Kulon Progo ini kan beragam sekali. Nah ini adalah sekarang saya bertanya pada Ibu Niken, bagaimana memadukan itu, misalnya kesenian, kemudian juga ada potensi pariwisata, terus dipadu dengan film itu gimana Bu caranya? Ketika kita mau syuting 4 film pendek, Teguh, Gumun, Manah, dan Juang. Dari 4 ini kita sudah banyak berdiskusi dan mungkin sesuai arahan dari Pak Wakil Bupati, tunjukkan potensi yang ada di Kulon Progo, baik itu pariwisata, kemudian juga mungkin kemarin budaya yang bikin wayang suket dan yang lainnya itu munculkan bahwa itu sebuah potensi. Memang kita belum lengkap. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Wakil Bupati ketika kami berdiskusi, kulinernya, kemudian oleh-olehnya, cenderamatannya, itu nanti dimunculkan di film. Walaupun tidak serta-merta seperti orang promosi pastilah. Karena seperti dulu ketika ada film yang menampilkan sebuah objek wisata, ternyata kunjungannya 1.800% dari sebelumnya. Ini harapannya juga seperti itu, begitu menjadi salah satu background di dalam sebuah film. Nah ini menjadi menghasilkan kunjungan yang lebih dari yang kita prediksikan. Nah kemudian di film ini sendiri pastilah kita tidak meninggalkan budayanya. Pasti, karena yang namanya film itu salah satu karya seni budaya. Salah satu karya seni budaya yang di situ ada mengandung pendidikan atau edukasi, kemudian di situ ada informasi, ada komunikasi, kemudian ada dorongan kepada para sinias-sinias ini untuk lebih berkreasi. Nah, tadi yang disampaikan Pak Wakil Bupati, beliau sangat bangga, bahkan menganggap ini bukan karya orang Kulon Progo. Ini ternyata teman-teman Kulon Progo ini luar biasa. Makanya ketika menjelang atau setelah kita peringati Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun ini, maka kita tunjukkan kepada masyarakat luas, ini loh pemuda-pemuda Kulon Progo telah berkarya, sinias-sinias muda Kulon Progo telah berkarya. Dan sekolah film ini ternyata kalau tahun kemarin mungkin masih teori, sekarang sudah benar-benar konkret praktek membuat film, walaupun hanya film pendek, tapi tahun depan sudah film panjang ya Pak Agus. Jadi kita buktikan bahwa kita bisa membuat film yang berkualitas. Di sini sudah hadir Mas Seno. Iya. Nah, saya pengen tahu kiat-kiatnya menjadi mentor dari anak-anak yang tidak paham film, dari anak-anak yang tidak bisa acting, bisa diangkat sedemikian rupa. Gimana Mas kiat-kiatnya Mas? Apa ilmu yang diberikan sama anak-anak itu apa saja itu sebetulnya? Ya, pertama-tama pengalaman. Yang bisa kami lakukan adalah menemani teman-teman Kulon Progo untuk mengalaminya langsung. Itu yang sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi pengalaman untuk menonton, menambah wawasan, pengalaman untuk berproses, berproduksi hingga lebih terampil. Dan memang yang mungkin jarang didapatkan di bangku pendidikan formal atau pelatihan di YouTube, katakan gitu ya, bahwa proses kreatif itu adalah proses berulang-ulang. Nah, tempaan itu yang sebenarnya yang jarang didapatkan. Karena dari mentor-mentor yang kemarin mendampingi itu luar biasa sekali. Kalau misalnya kawan-kawan ini udah bikin begini, jawabannya cuma wes was urung, coba baleni meneh. Jadi selalu diulang-ulang. Dari naskahnya diulang-ulang. Draft berapa rata-rata? Draft 5. Jadi naskah tidak sekali jadi. Kemudian proses latihan, praproduksi, persiapan, pemilihan lokasi
itu dilakukan berulang-ulang. Saat syuting, rekornya siapa paling banyak take-nya? Bambang berapa? Take 18. Artinya adegan itu sudah diulang 18 kali karena belum puas. Sutradaranya udah puas, Pak Agus bilang, yakin gue, ini bijinya walu, rapengin 10 kosong setengah, dia ulang lagi. Rekor di bawahnya siapa? Oh, berapa? 12. Jadi kalau penonton kan, tahunya begini, padahal di balik itu proses berulang-ulang. Editing teman-teman sudah membongkar, memasang, membolak-balik adegannya. Pewarnaan diulang-ulang, udah diwarnain apa, dibalik lagi. Siapa Riko, mana Riko? Berapa kali kamu kerjakan? 5 kali. Jadi sebenarnya proses itu yang tidak didapatkan di bangku-bangku formal. Bahwa proses kreatif itu proses yang berulang-ulang. Dan saya dengan bangga menjadi bagian dari pelatihan ini bahwa teman-teman setelah ini jalan sendiri sudah bisa. Jalan sendiri sudah bisa. Itu yang luar biasa karena sudah punya pengalaman. Oke, tepuk tangan untuk Mas Eno ya. Ya, ini pasti caranya mengajari anak-anak itu juga tidak hanya pelunglap istilahnya, tapi intensitas untuk mengajari anak-anak ini. Terus kemudian Mas dibandingkan dengan anak-anak yang sekarang ada di luar sana. Hasilnya anak-anak ini gimana Mas? Sip ora itu kira-kira misalnya kemudian diputar di televisi atau kemudian dinonbarkan di mana atau diikut sertakan di festival mungkin ya. Gimana Mas kira-kira Mas? Ya saya bisa jawab layak. Layak. Mungkin untuk meyakinkan begini. Jadi saya juga pengajar di perguruan tinggi film. Jadi ada Akademi Film Yogyakarta, saya salah seorang pengajar di sana. Kalau reguler mahasiswa dia harus menempuh 6 semester untuk melakukan TA. Yang menurut saya TA-nya bahkan belum tentu sebaik karyanya anak-anak ini. Padahal anak-anak ini berapa semester? Setengah semester. Ya kan? Tapi dia punya pengalaman, itu persoalannya. Kemudian saya juga sering menjadi juri di beberapa festival dan sebagai kurator di Dinas Kebudayaan Provinsi. Sehingga saya juga melakukan seleksi untuk fasilitasi film. Dan saya yakinkan teman-teman bahwa film kalian layak bersaing. Film kalian itu film bagus kok. Karya kalian itu bagus. Itu saya akui. Saya akui. Iya. Ini saya satu lagi mau bertanya dengan mentor ini. Harapan kedepannya ini sebagai mentor. Ini kan karena Ibu akan sepertinya tadi Ibu ngendiko bahwa ini akan jadi program kontinu begitu. Nah harapan mentor sebagai mentor untuk kedepannya. Kalau buat saya yang paling sulit itu kan sebenarnya konsisten ya. Jadi menjaga konsistensinya. Teman-teman sudah punya kemampuan. PR selanjutnya buat teman-teman adalah kesempatan sebenarnya. Melihat peluang bahwa di Kulon Progo dan di luar Kulon Progo perfilman itu seperti apa. Apalagi di era pandemi begini, menurut saya audiovisual itu tiba-tiba muncul jadi yang menonjol dibanding yang lain. Ini namanya kesempatan, peluang. Nah, tinggal teman-teman di Kulon Progo mau mengambil peluang itu atau tidak. Karena di luar sana banyak sekali yang mau mengambil peluangnya. Dan saya hanya bisa berperan, konsistenlah, bersainglah. Karena itu persoalan mental itu, beranilah bersaing. Bahwa apa yang kalian miliki itu sebenarnya kekayaan alam Kulon Progo ada, SDM ada. Kulon Progo itu dari dataran tinggi sampai laut punya. Kan nggak semua wilayah punya itu ya kan. Dan bandara punya, yang ketok modern banget punya. Sampai yang masih terlihat seperti zaman dulu ada gitu. Nah itu yang modalnya itu ada. Tinggal keberanian untuk bersaing itu yang harus dikonsistensikan. Itu saja. Harapan saya ke depannya konsisten. Terima kasih Mas Eno. Kemudian ini pada untuk Pak Fajar. Ke depan itu bagaimana kira-kira strategi apa yang kemudian akan dibuat, terutama program-program yang akan dibuat oleh pemerintah daerah untuk mempercepat apa sih kemudian yang kita katakan pembangunan daerah itu. Terus ke depan ini kan strategis sekali ya, kayak film itu bisa menyampaikan informasi tentang pariwisata, budaya, kemudian kita juga punya potensi alam yang luar biasa ini, ditambah dengan ada loh di sini di daerah mana, Serang itu ada Nyi Ageng Serang. Bapak tertarik nggak misalnya untuk nanti membuat film Nyi Ageng Serang dan itu menjadi ikonnya Kulon Progo? Kira-kira bagaimana Pak Fajar? Ya, tentu saja tertarik ya Pak. Jadi kami memang berharap pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini mendorong
Di sini ada Pak Asda, Pak staf ahli Bupati, ini juga ikut mendengarkan. Kami sangat bangga dengan adanya teman-teman yang kreatif ini dari generasi muda. Dan harapan kami ke depan, kami tadi juga saya ngobrol sama Bu Niken itu, bahwa kita bisa mengkolaborasikan OPD terkait yang bisa mungkin mengangkat wisatanya, mengangkat budayanya, mengangkat produk-produk Kulon Progonya ini melalui film, melalui iklan pendek misalkan. Nah ini kan sebetulnya bisa semua, jadi aktornya bisa, sutradaranya juga ada, pengambil gambarnya sudah ada, ini udah lengkap. Misalkan bikin iklan pendek produk Kulon Progo misalkan, itu sangat mungkin sekali. Jadi ke depan kami akan melakukan sinergitas antar OPD guna bisa mengoptimalkan apa potensi yang ada di Kulon Progo ini untuk segera kita eksplorasi. Ya, luar biasa. Ya, bisa. Iya. Ini Pak Agus, kalau tadi kita sudah mendengar dari mentor, lalu ada harapan dari Pak Wakil Bupati. Nah sekarang dari Bu Niken nih, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan yang juga menghasilkan atau mengkreat program sekolah film ini. Nah, selanjutnya nih dengan tadi mendengar ini akan ada program apa sih untuk gayung bersambut dengan harapan-harapan ini? Terima kasih. Jadi kami itu menjalankan amanah baik dari pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda maupun juga amanah secara nasional melalui Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tugas kami itu perlindungan, pelestarian, ini dalam konteks budaya ya, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan. Nah, objek yang kita geluti atau yang kita lakukan pembinaan itu memang cukup banyak, mulai dari adat istiadat sampai olahraga tradisional. Salah satunya seni. Seni di sini salah satunya seni film, karena saya sampaikan bahwa yang namanya film itu salah satu karya seni budaya. Nah, program ke depan saya pikir kita harus lanjutkan ini. Kita harus lanjutkan ini. Ya, jadi yang di sini pada ayam Bu, dan tadi Pak Wakil Bupati akan mengkoordinasikan. Ini kan luar biasa. Nanti ada dukungan dari berbagai OPD sehingga dalam pelaksanaan ke depan bisa disengkuyung oleh banyak pihak, tidak hanya satu pihak. Apalagi tadi Bapak juga ngendiko di luar Kominfo ini juga harus terlibat lebih banyak. Nah, artinya nanti dari berbagai OPD ini akan menghasilkan karya yang lebih besar dan insya Allah lebih spektakuler daripada saat ini. Karena kemarin saja Pak Hanung Bramantyo aja berdecak kagum di Instagramnya ya Bapak, di akunnya luar biasa atau apa kalimatnya gila seperti itu. Jadi artinya ini produk yang luar biasa yang ora kini roh nek iki wong Kulon Progo. Memang kita juga punya prestasi kayak Bu Heri itu. Dia pemeran aktris terbaik lomba teater tingkat DIY. Jadi memang sudah ada potensi-potensi juara di sini. Jawaranya sudah ada. Jadi ini luar biasa dan ke depan kita lanjutkan. Jadi kalau ada program yang lebih besar, kalau disinergikan itu akan lebih mudah. Karena hoyok-hoyokan tadi. Kemudian juga kita sebenarnya bisa mengakses banyak pihak, baik itu dari masyarakat itu sendiri, kemudian bermitra dengan swasta, atau juga kita ke Badan Perfilman Indonesia, karena ternyata Badan Perfilman Indonesia itu kalau itu mengandung unsur budaya, sejarah, patriotisme, kemudian juga pendidikan, itu boleh kok mengusulkan proposal, dan tapi asal nanti layak untuk difestivalkan di tingkat internasional. Kita bisa, kita yakin bisa. Jadi banyak jalan menuju ke arah yang lebih sukses. Iya, Dia senang ya punya ibu kepala yang punya optimistis gitu ya. Senang sekali. Gimana, senang toh? Nah, nek ora seneng sur amelu. Betul lah. Mbak Tisa, ini kita tidak cukup waktu untuk berbincang seperti ini, dan pasti banyak percakapan-percakapan yang kemudian belum selesai. Tapi sayangnya Mbak Tisa, kita dibatasi oleh waktu, dan saat ini anak-anak itu masih melakukan aktivitas film ini, masih ada beberapa adegan-adegan yang perlu diambil. Terima kasih Pak Fajar sudah rawuh di sini di lokasi syuting kita, Ibu Niken. Mas Eno nanti juga harus masih bekerja untuk mendampingi anak-anak gitu ya.
Ya, begitu Mbak Tisa, kira-kira kita akhiri acara kita pada siang hari ini, Mbak Tisa. Betul, ya. Acara bincang hari ini kita akhiri ya. Dengan pemirsa bahwa tapi masih nggak, tadi akan ada aktivitas syuting di sini. Masih ada aktivitas syuting, ya. Oh, ya. Jadi kita lanjutkan, ya. Ya. Gitu. Jadi bapak-bapak juga Pak Wakil Bupati mungkin bisa ambil. Kita ajak saja. Kita ajak melihat, kita kita langsung. Wah, Syukur punya gagasan di lapangan. Oh, ini kudu ini dan sebagainya gitu ya. Oke, Pak, kita akan melanjutkan syuting, Pak. Ya, silakan. Mari, monggo. ayo silakan bisa. Ayo siap-siap. Siap-siap. Untuk pemirsa, ya. Kita akhiri acara bincang hari ini. Salam Indonesia. Mau lokasinya di mana ini? Pemainnya siapin ya, makin dulu. Ya. Nah, ini monitornya ya. Ya. Ini scene berapa? Pemainnya udah siap kan? Ya, oke ya.